Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridho Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita untuk bisa terus menjalankan kewajiban puasa hingga kita sudah masuki hari yang ke-6. Semoga yang sudah kita kerjakan dari kebaikan-kebaikan diterima oleh Allah, dan semoga Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan di hari-hari yang berikutnya hingga keluar dari Ramadan dalam keadaan minal aidin wal faizin, kembali kepada Allah dengan pengampunan dan beruntung dengan pahala yang berlipat ganda. Baik, jika pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang hakikat puasa atau rukun puasa adalah adanya niat, kemudian menjauhkan diri, menghindarkan diri dari hal yang membatalkan puasa. Maka kita harus tahu apa yang membatalkan puasa. Ada yang kami hadirkan dalam fikih praktis 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 orang yang tidak wajib berpuasa. Judulnya seperti itu. Kita bahas satu demi satu saat ini. Yang membatalkan puasa, kita harus tahu yang membatalkan puasa. Kita mulai aja dari umumnya. Adalah pertama, masukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Ini baru satu. Memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5 dalam madhab Imam Syafi'i. Nanti setelah ada muntah dengan sengaja, kemudian bersenggama, biarpun tanpa keluar mani tanpa senggama, kemudian haid, nifas, hilang akal, murtad, dan seterusnya. Tapi kita akan rinci satu-satu. 5, memasukkan sesuatu, salah satunya dari 9 itu, memasukkan sesuatu apa saja ke salah satu lubang yang 5. Lubang mulut, lubang telinga, lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar. Mata tidak masuk. 1, 2, 3, 4, 5. Kita rinci sedikit tentang memasukkan sesuatu ke lubang mulut. Yang dimaksud di sini adalah nelen. Menelannya yang batalkannya. Kalau sekedar masukkan ke lubang mulut tidak batal. Masukkan es krim ke mulut kita, asalkan tidak ditelan, tidak batal. Permen, asalkan tidak ditelan, tidak batal. Sebab yang batalkan adalah nelennya. Itu batalkan puasa. Sesuatu yang kita telan, apapun yang ditelan, makanan atau bukan makanan, biarpun sekecil biji wijen, ada suatu ganjel, ditelan dengan sengaja, batal puasanya. Sengaja. Nelen dengan sengaja. Baik. Bab nelen ini pun harus sedikit dilentrehkan supaya orang tidak salah. Kadang ada pertanyaan, gimana hukumnya nelan ludah? Nah, kalau fahamnya setengah-setengah kacau, orang bisa meludah setiap hari, setiap saat habis sholat subuh. Kenapa? Karena menganggap ludah itu membatalkan puasa. Karena nelen juga. Nelen ludah dianggap membatalkan puasa, maka dia harus membuang ludah. Kan begitu? Makanya kalau belajar tidak sempurna itu merepotkan diri. Maka ludah ditelan, bagaimana hukum menelan ludah? Hukum menelan ludah
tidak membatalkan puasa jika terpenuhi 3 syarat ludah. Ludah masih ada di dalam mulut. Biarpun kita kumpulkan di mulut, selagi masih di dalam mulut, kemudian kita telan, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sudah ludah keluar dari mulut, seperti benda asing, terbuang. Orang membuang ludahnya, kemudian ditelan lagi, sudah keluar dari mulutnya, maka batal puasanya. Pertama. Yang kedua, ludah masih murni, asli, belum bercampur dengan yang lainnya. Tapi kalau ludahnya bercampur dengan es krim, permen, gula, atau apa saja, batal puasanya. Ludah murni, masih di dalam mulut. Yang kedua adalah ludahnya sendiri. Mungkin orang mengatakan, menjijikkan masa lidah orang lain. Ya, mungkin kebayang lidah orang lain. Mohon maaf, ini majelis mulia, suami istri berciuman. Berciuman sendiri tidak membatalkan puasa, hanya makruh, takut membangkitkan syahwat hingga melakukan hubungan suami istri, maka makruh. Jika ternyata ciuman tertukar ludahnya, ludah pasangannya ketelan, batal puasanya, karena bukan ludahnya sendiri. Ini bab ludah saja. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, nggak usah khawatir kalau ada ludah di dalam mulut, ditelan nggak ada masalah. Tidak batalkan puasa, asalkan memenuhi 3 syarat tersebut. Ludah di dalam mulut, ludah sendiri, ludah belum bercampur dengan apapun. Baik, kemudian lubang hidung. Yang membatalkan adalah sesuatu yang dimasukkan dengan sengaja ke lubang hidung, ke wilayah yang seandainya yang kita masukkan itu air, akan kita ngerasakan nyegrak. Nyegrak itu gimana ya? Nyegrak. Kayak kalau harum kan ya, nyegrak, jadi langsung terasa wilayah itu. Maka ini kabar gembira bagi yang biasa ngupil itu, mohon maaf, itu tidak batalkan puasa karena belum masuk wilayah atas, hanya wilayah bawah. Kuping, jumhur ulama mengatakan batalkan puasa, khususnya dalam mazhab Imam Syafi'i. Mana wilayah kuping batalkan puasa? Yang batalkan puasa adalah wilayah yang tidak dijangkau oleh jari lagi. Selagi masih bisa dijangkau oleh jari, itu masih bagian luar. Seandainya kita masukkan jari kelingking kita begini ke dalam telinga, tidak batalkan puasa karena itu dianggap masih luar. Tapi kalau masuk ke dalam, mohon maaf, jari kelingkingnya dikasih kuku yang panjang, masuk, batal. Atau korok kuping, batal. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Terlepas dari mazhab lain seperti mazhab Malik dan lain-lain, kita bahas mazhab Syafi'i. Dan di sana ada pendapat mazhab Malik, jika tidak darurat tidak perlu kita berpindah-pindah. Darurat misalnya gatal sampai nggak mungkin ini. Karena bisa mengambil pendapat yang lain selain dari mazhab Imam Syafi'i. Kemudian mohon maaf, yang ketiga, keempat adalah lubang depan. Kemaluan laki atau perempuan. Seandainya kemaluan laki-laki ditetesin air, batal. Atau mohon maaf, seorang wanita di saat istinja itu hendaknya cukup dengan perut jemarinya ini, jemari kiri, gini, sudah bersih. Tapi kalau ternyata iseng jarinya dibengkokin begini, masuk, batal puasanya. Para wanita harus pada. Suami, mohon maaf, ini majelis mulia, menyentuh wilayah istri tidak batalkan puasa. Mencumbu tidak batalkan puasa. Tapi kalau tiba-tiba suami iseng memasukkan dan istri diam, memasukkan jemarinya ke wilayah istri dan istri merelakannya, batal puasanya. Jemari. Lubang belakang pun juga sama. Maka membersihkan lubang belakang cukup dengan perut jemari sudah bersih, sudah diatur. Allah yang menciptakan, kita lebih tahu. Tidak harus kita iseng memasukkan jemari. Kalau masukkan, batal puasa. Ini yang pertama. Adapun selanjutnya insya Allah kita hadirkan pada pertemuan selanjutnya. Baik. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau nanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli alaihi wasallam.
Ya, yang kami tahu Islam itu mengajak dengan keindahan. Tapi terkadang dan mungkin sering kami menjumpai ada para dai yang suaranya lantang pada saat mengajak dan kadang dibarengi dengan caci maki. Apakah semacam itu termasuk dakwah, Buya? Mungkin itu, Buya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dilarang adalah menyakiti hati orang. Kalau suara lantang belum tentu menyakiti orang karena memang suaranya lantang. Bisa saja suaranya lembut tapi menyakitkan. Dia suaranya lembut. Kamu tahu tidak? Dia itu adalah lembut tapi menyakiti. Jadi memang ada orang gayanya lantang. Mengangkat suara dan suaranya keras. Kami termasuk yang suaranya keras sebetulnya kayaknya. Jadi kalau saya ngomong keras, suaranya lantang. Tapi kalau sudah masuk mencaci, itu tidak diperkenankan dalam Islam. Mencaci itu berarti menghinakan. Sementara dakwah bukan menghinakan. Tidak semacam itu. Berarti itu kesalahan. Cuman kita itu sebagai orang insyaf itu begini loh ya. Kebenaran itu hendaknya harus bisa kita terima dari siapapun, dia pun dari orang gila. Orang insyaf itu cepat pinter. Selagi itu kebenaran, biarpun yang ngomong orang gila, ini benar kok. Apakah serta-merta orang gila kita katakan tidak kita percaya? Orang gila dia ngomong, Pak, jembatannya putus. Apakah kau gila? Kalau memang betul putus, bisa saja orang gila ngomong benar. Jadi insyaf itu penting. Maknanya, maksudnya apa? Jika mungkin ada orang menasihati kita dengan bahasa yang kasar dan sebagainya. Kalau memang kalimatnya berisi bermakna baik, ya kita terima. Jangan membahas tentang kekasaran dia. Karena dengan membahas itu menjadi kita menolak kebenaran yang dihantarkan olehnya. Sebetulnya kita nggak perlu menolak kalau kita tahu itu kebenaran. Imam Ghazali suatu ketika menggambarkan, kadang kita ini memang kurang mencermati, kurang cerdas barangkali. Sehingga kadang tiba-tiba diingatkan dalam kebaikan, kita marah hanya gara-gara caranya tidak benar. Imam Ghazali menggambarkan, suatu ketika ada satu orang lagi duduk begini. Ada kalajengking merambat di bajunya. Kalajengking merambat di bajunya itu menuju ke leher. Refleksnya orang, kalau ada sesuatu yang merambat, dia akan menepuk. Dan di saat ditepuk begini, pasti kalajengking akan menyengat. Rupanya orang di belakangnya, karena kaget melihat itu, khawatir temannya kena sengat, langsung sambil teriak dipukul itu kalajengking. Wah, kalajengking, kaget dia. Setelah melihat kalajengking terkapar, kira-kira apakah marah? Kenapa kau pukul aku? Nggak akan marah lagi. Tidak. Kenapa? Dia tahu bahasanya ada manfaatnya. Dia teriak, dia memukul karena menyelamatkan dia. Sepertinya semua nasihat kita seperti itu, biarpun dengan cara yang tidak benar. Adapun kalau Anda ingin jadi orang yang beri nasihat kepada orang, hendaknya Anda ambil cara yang bagus, tepat, hikmah, sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Caci maki tidak masuk dalam bahasan ini. Cuman jangan gara-gara kita dinasihati dengan kalimat yang tidak baik, lalu kita langsung menolak, itu kesombongan. Biarpun dia menasihati dengan cara itu, yang penting itu kebenaran disampaikan padaku. Biarpun kelihatannya menyakitkan, tapi itu menyelamatkan aku. Kita akan lewat jalan, bahaya akan dibilang, hei dasar, dicaci sambil diolok. Tapi benar ini. Kita tidak usah ribut, Pak. Yang benar dong ngomongnya, nggak usah. Itu kan caranya dia. Tapi yang jelas kalau Anda menjadi juru dakwah, ambil kalimat yang terbaik, yang menyentuh hatinya, yang menjadikan dia terpesona dengan Islam, dengan akhlak yang mulia. Kata Imam Ghazali, lisanul hal antak min lisanil maqal. Perilaku. Jadi kalimat itu adalah kata-kata. Tapi penghantar kalimat itu perilaku. Makan. Beda. Kalimatnya sama makan. Masuk. Jadi halnya itu menjadikan indah. Bukan kalimatnya. Hal, keadaan orang yang mengucapkannya. Maka berusaha untuk mengucapkan dengan hal yang indah. Sebab lisanul hal antak min lisanil maqal. Perilaku itu lebih menyentuh hati. Mempesonakan daripada omongan.
Baik. Kemudian setelah itu tidak usahlah kita mencari-cari, oh Ustadz itu kasar sama mencaci, bukan urusan kita sudah. Kita hanya menjelaskan seperti ini, tidak usah setelah itu kita pergi, wah betul kata Buya, dasar Ustadz itu ngomongnya kasar. Nah, ini kita jadi kasar, kita jadi kotor hati juga mencari-cari kesalahan orang. Hanya kami ingatkan kalau ada jari juru dakwah, ambil cara yang paling indah, yang paling menyentuh hati, paling mempesonakan, paling mudah, yang paling menjadikan orang mudah terpesona dan terbawa dalam kebaikan kita serukan. Seperti itu. Masya Allah. Semoga Allah menjadikan perilaku kita manis lembut. Tutur kata kita lahir batinnya, isinya lembut. Cara menyampaikan lembut. Menjauhkan dari kekasaran. Allah menjaga kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Bertemu di dunia dalam kebaikan hingga kelak di surga bersama baginda Nabi. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, selalu wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.